Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Kakak yakin adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Ibadah kali ini kita akan memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau yang biasa disebut dengan Hari Paskah. Nah, mulai ibadah kali ini dan seterusnya, kakak harap adik-adik benar-benar mengikuti ibadah ini ya. Jadi nggak sekedar nonton YouTube, harus mengikuti ibadah ini. Kalau kakak-kakak di sini puji-pujian, adik-adik ikut memuji Tuhan. Kalau firman Tuhan disampaikan, adik-adik duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang gak kalah penting lagi, YouTube-nya gak boleh di skip. Harus didengarkan dari awal sampai akhir tanpa di skip. Oke? Yuk kita mulai ibadah kita. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan cinta-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti mengalir, selalu menyertai kami, atas segala penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin mengucap syukur ya Bapa, terutama atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih ya Bapa untuk tetap mencintai kami dari dulu sampai sekarang. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah, kami mau merayakan hari kebangkitan-Mu, kami minta ya Bapa agar Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, beri kami hati, telinga dan pikiran yang fokus dan juga koneksi yang lancar. Meskipun kami tidak ibadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa hadirat-Mu hadir dan berkuasa di kamar atau ruangan kami masing-masing. Jamah hati kami ya Tuhan, jamah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, katakan amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup
Mari anak-anak, sebelum mendengarkan kebenaran firman, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, hari yang istimewa ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ini kisah tentang Yesus yang hidup di gurun 2000 tahun yang lalu. Ibunya Maria dan ayahnya Yusuf. Ketika Yesus berusia 30 tahun, dia memulai pelayanannya. Dia berkata dia berasal dari Allah dan membuat berbagai mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, meneduhkan badai, dan membangkitkan orang mati. Orang banyak mengeluh-ngeluhkan dia, tetapi Yesus membuat para pemimpin Yahudi khawatir, jadi mereka membuat Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolok dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh orang ini adalah anak Allah. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu.
sama Tuhan Yesus. Mas Disney sembuh deh. Terima kasih Tuhan. Semuanya, saya Peter. Dan sekarang saya akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menolong saya ketika saya mengikuti lomba storytelling. Cerita ini diawali dengan awal Februari ketika mama saya memberitahu saya bahwa saya akan mengikuti lomba storytelling. Di saat itu, saya tidak menganggapnya serius, saya hanya bermain-main saja. Sampai ketika saya sedang berada di akhir-akhir seperti ingin latihan itu, saya tidak mudah menghafalkannya. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar saya dapat menghafalkannya dengan lancar. Sampai Tuhan Yesus menolong saya. Saya akhirnya belajar lebih serius, bisa lebih serius dan hafal. Ketika saya direkam, saya awalnya ada beberapa kesalahan. Sampai ketika saya diulang-ulang, saya akhirnya berhasil. Dan ketika saya dipilih menjadi 3 pemenang, saya sangat kaget karena saya termasuk 3 besar. Dan juga saya kaget karena saya menang juara 1. Di saat itu saya bersyukur banget kepada Tuhan karena Tuhan selalu membantu saya. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Saya Peter dan sampai jumpa lagi. Halo, nama saya Isa Olivia Susanto. Sekarang saya akan berkesaksian tentang bagaimana Tuhan telah menolong saya. Dulu waktu saya masih kecil, saya pernah jatuh, tulang tangan saya retak, dan saya memakai seling. Tetapi, puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, tangan saya dapat kembali pulih seperti semula. Terima kasih. Semuanya, saya Grace. Saat ini, Grace akan bercerita tentang keajaiban Tuhan dan kebaikan Tuhan yang beri ke Grace. Pada 2019, Grace mengikuti lomba storytelling yang diikuti oleh seluruh tapak kuda. Dan lawannya Grace banyak yang udah berpengalaman dan story-nya bagus-bagus. Dan di situ Gis udah hampir putus asa dan Gis yakin kalau Gis bakal nggak menang. Ada satu orang yang menyemangati Grace, yaitu maminya Grace. Maminya Grace selalu banyak support Grace. Dan di situ Grace rasa kalau Grace harus bangkit. Terus akhirnya Grace berlatih dan berlatih dan berlatih. Grace berlatih sangat keras. Dan maminya Grace bilang, kalau Grace nanti lomba lakukan yang terbaik ya, yang kamu bisa. Dan di situ Grace langsung dapat semangat dan mood untuk melakukan storytelling tersebut. Dan Grace berlatih dan berlatih. Dan pada suatu saat Grace sakit. Grace tahu kenapa Grace sakit. Karena Grace grogi dan sangat kecapean karena Grace berlatih terus. Akhirnya Grace berdoa dan berdoa ke Tuhan. Dan keajaiban pun terjadi. Tuhan menyembuhkan Grace. Dan di situ Grace bisa berlatih lagi. Waktunya sudah dekat. Dan Grace udah grogi, udah nggak bisa apa-apa. Yang bisa lakukan cuma belajar. Dan Grace akhirnya di saat Grace storytelling, Grace doa dalam hati. Dan di situ Grace sempat lupa kata-katanya apa yang Grace harus ngomong. Dan Grace langsung doa ke Tuhan dalam hati, Tuhan beri jawaban. Akhirnya Tuhan beri jawaban dan Grace bisa lancar di saat itu. Terus Grace menang di juara 1 dan Grace berterima kasih sama Tuhan dan semua orang yang sudah support Grace. Yang dipelajarin adalah ketika kita melakukan bagian kita, yaitu belajar sungguh-sungguh dan lakukan apa-apa yang terbaik, Tuhan pasti menolong kita. Dan yang Grace sampaikan ke kalian, jangan lupa lakukan apa-apa yang terbaik ya. See you.
Anak-anak, setelah kita menyaksikan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua, ya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya membuat hidup kita benar-benar berarti. Hubungan kita dipulihkan dengan Bapa, segala berkat-berkat surgawi turun melimpah atas hidup kita. Hidup kita, hidup tante dan anak-anak semua boleh merasakan sesuatu yang luar biasa. Sakit disembuhkan, ya. Mengalami beban berat, Tuhan memberi kelepasan. Kekhawatiran juga dihilangkan. Pengorbanan Yesus sungguh amat luar biasa. Dan kebangkitannya memberikan pengharapan yang pasti buat kita semua. Ayo anak-anak, kita semakin dekat melekat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah yang istimewa ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat segala pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kebangkitan-Mu memberkati kami semua. Bahwa kami terus Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau. Bahwa kami semua anak-anak-Mu Tuhan, juga kami yang mendengarkan, menyaksikan ibadah ini, semakin hari kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bahwa kami semua dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh membawa teman-teman kami untuk mengenal, untuk merasakan kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, lindungi mereka semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan mereka dari segala niat jahat orang jahat. Biarlah Tuhan hanya berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan berhenti